Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PIDGI Bawean. Di sini kami ingin sharing-sharing sedikit tentang suka duka kami sebagai dokter gigi yang berada pada berada di kepulauan. Oke. Betul. Yang pertama, untuk sesi yang pertama itu mungkin kita perkenalkan Perkenalan. masing-masing, Perkenalan. Perkenalan dulu. perkenalan dulu masing-masing. Yang pertama mungkin saya sendiri, saya Dr. Gigi Aditya Izadiu Pangestu. Saya berasal dari Tegal dan berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lanjut. Oh iya. Perkenalkan, saya Happy Nur Safrida. Saya dari Oke. Halo, saya Dokter Gigi Halo, saya Dokter Gigi Happy Nur Safrida. Saya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari Universitas Lambung Mangkurat. Oke, selanjutnya. Halo, saya Dr. Gigi Cesakania. Saya berasal dari Jakarta dan dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Jakarta. Oke, halo, saya Muhammad Rizawil Bahtiar dari Tuban dan asal Universitas Airlangga. Oke, selanjutnya untuk sesi yang pertama yaitu Dokter Gigi bertanya dan Dokter Gigi menjawab. Oke, Tangan dulu apa? oke. Pertanyaan pertama nih buat kalian-kalian. Apa yang membuat Anda memilih profesi dokter gigi? Mungkin? Dr. Saya. Riza. Oke. Kalau saya kenapa menjadi pilih profesi dokter gigi? Awalnya karena tertarik dengan kakak sepupu saya. Dia mengambil profesi dokter gigi. Karena sebelumnya saya nggak ada keinginan untuk menjadi dokter gigi. Karena kan orang tua guru semua, jadi ada keinginan untuk menjadi guru. Tapi karena tertarik, akhirnya mencoba di jalur SNMPTN. Pilihan pertama dokter gigi di FKG Universitas Erlangga dan alhamdulillah terima. Akhirnya ya udah diterusin akhirnya menjadi dokter gigi. Mungkin selanjutnya. Kalau saya alasannya apa ya? Karena di keluarga itu sudah ada dokter umum, jadi ya mencoba untuk dokter juga, nakes juga, tapi yang lain lah, jadi dokter gigi. Kalau saya awalnya emang maunya dokter anak, tapi karena kebetulan orang tua bekerja di dinas kesehatan, nah beliau tahu kalau misalnya kebutuhan dokter gigi itu masih belum merata dan belum mencukupi di setiap daerah di Indonesia. Makanya akhirnya mengambil dokter gigi. Kebetulan waktu di SNMPTN saya ngambil dokter gigi itu yang pertama, dokter gigi di Universitas Lambung Mangkurat dan alhamdulillahnya keterima dan akhirnya sampai sekarang jadi dokter gigi. Dr. Riza. Dokter Giza, silahkan. Baik, kalau saya cukup unik ya. Pertama, gak ada kepikiran sama sekali jadi dokter gigi sebelumnya. Lalu kebetulan waktu itu saya baru gagal di tes polisi. Lalu disuruh kakak saya yang juga kebetulan juga dokter umum, suruh tes dokter umum dulu. Tapi karena nilainya nggak terpenuhi, akhirnya saya ke dokter gigi. Dan jadilah kayak gini, Dokter gigi. dokter gigi. Lemparan ya. Iya, betul. Ayo, ada pertanyaan next. Oke, next. Nih, mengapa Anda tertarik bertugas di Pulau Bawean ini? Ya, Dokter Happy. Atau cerita dulu awalnya gimana, Oh, prosesnya gimana, dan akhirnya kita di sini. sebenarnya bukan tertarik sih, Sebenarnya karena kalau bisa menanyakan proses, kayaknya kita semua sama deh. iya, Ya. Enggak juga. dia sendiri yang beda kayaknya. Dia juga beda. Oh iya, benar-benar. dua-duanya beda. Deket aja kan kalian Deket. jauh, deket maksudnya antara Gresik Gimana Dokter Happy? yang paling jauh. Sebenarnya jujur nggak tertarik, karena kan ditempatkan ya. Karena waktu yang pertama itu dari Kemenkes itu pilihannya lokalnya kelewat, nggak masuk karena sudah memenuhi kuota lokalnya udah terpenuhi semua. Jadi akhirnya ikut regionalnya ngambil Jatim. Nah Jatim dapatnya di sini di Pulau Bawean. Tapi kalau nggak dapat sini juga nggak bertemu kan sama teman-teman yang sekarang, nggak dapat pembelajarannya seperti apa, gimana hidup di pulau. Banyak sih suka dukanya. Oke. Kalau dokter Caca bagaimana?
Kurang lebih sama kayak dokter Happy, karena kan awalnya kan kita nggak bisa memilih, kita kan cuma memilih provinsi, tapi kan berapa kali ya, 2 kali yang pemilihan lokal dan regional kan nggak dapet, akhirnya keterima yang di pemilihan apa terakhir Nasional ya? nasional. Oh, dokter Nah, Caca itu ya nasional. iya nasional. Bentar dulu. Jadi, aku jelasin dulu sebentar ya. Oh, iya. Kalau dari Kemenkes itu, yang pertama, jadi urutannya gini. Yang pertama itu DTPK itu mau atau enggak. Mm-mm. Lalu yang DTPK wajib itu apa? daerah terpencil, kepulauan, dan Perairan dan kepulauan. juga ada perairannya. Bukan perairan. Daerah terpencil, Dan kepulauan, Udah itu dan aja. perbatasan. Perbatasan dan Perbatasan- kepulauan. Perbatasan dan kepulauan. Perbatasan dan Ya. jadi DTPK itu daerah terpencil, perbatasan dan Kepulauan. kepulauan. Itu yang terpelosok-pelosok gitu kan. Jadi yang pertama itu boleh ngambil atau tidak. Lalu yang pertama itu ada tiga. Yang selanjutnya yang wajib diambil itu ada tiga. Yang pertama lokal, kalau nggak keterima lokal bisa lanjut ke nasional, regional, habis regional, nasional. Dah lanjut. Iya, sudah itu. Jadi saya di sini itu keterimanya yang nasional karena waktu itu kan saya milihnya provinsi Jawa Timur. Nah, saya terus ya udah dapatnya di Bawean. Yang masih Jawa Timur tapi pulau. Tapi nggak masuk DTPK. Tapi nggak masuk di DPK. Gimana Dokter Riza? Aku kalau Flat ya. Unik kan ceritanya soalnya masih ini biasa aja. Kan kalau akan milih kan DTPK, oh nggak jadi, nggak milih. Maksudnya langsung lanjut ke regional. Regional kan di kebetulan yang dekat rumah kan, Kamu rumahku lokal Tuban. nggak Iya, Kamu bilang lokal. regional. Oh ya sorry, lokal. Karena kan rumahku Tuban. Akhirnya yang paling dekat kan Gresik. Gresik antara ada dua rumah sakit Semen Gresik atau di rumah sakit Umar Masud. Nah, keinginanku tadinya biar kepilih di rumah sakit Semen Gresik. Soalnya kan deket lah daripada yang di rumah sakit Umar Masud yang di Kepulauan. Dan nggak tahu kenapa pas waktu pengumuman ku cek akhirnya keterima di rumah sakit Umar Masud. Ya udah dipilih lah. Dan Gitu daripada deh. nanti kelempar yang lebih jauh-jauh lagi, ya udah akhirnya dipilih yang lokal gitu. Oke, kalau saya yang pertama yang pasti saya ambil DTPK. Tapi nggak keterima. Lalu lanjut nih ke lokal. Waktu lokal saya dapat PG Brebes. Tapi saya tolak karena pengen yang jauh ya, cari tantangan. Oke. Habis itu lanjut ke regional. Waktu regional saya ambil di Jawa Barat, DIY, sama satunya itu bingung antara Bali atau Jawa Timur. Tapi akhirnya saya ambil Jawa Timur mungkin biar deket juga, biar kalau bolak-balik ke rumah deket. Jadi waktu dapat habis saya nolak di Brebes, saya regional saya dapatnya malah di Bawean. Tapi nggak apa-apa karena saya dari awal pengen DTPK. Walaupun selisih gajinya mungkin berbeda ya, jauh ya. Mungkin 2 kali lipat lebih dikit. Tidak. Iya, DTPK yang tidak DTPK. Oke. Lanjut nih. Nih mungkin menarik nih pertanyaannya. Bagaimana reaksi keluarga atau orang terdekat saat bertugas di Bawean ini? Silakan Dokter Caca. Mungkin dari yang ibu dulu, Ibu Caca. Dari dua anak. Awalnya nggak kenapa-napa ya, soalnya taunya di Kabupaten Gresik Jawa Timur, belum tahu kalau misalnya ini tuh pulau, jadi masih oh ya sudah biasa aja. Tapi mendekati ke sini baru dicari lokasinya di mana. Wah ternyata dari Gresik tuh nyebrang. Ya tapi mau gimana lagi, udah diterima kan, udah di accept gitu, jadi ya udah gitu deh. Gimana Dokter Happy? Sama awalnya dikira Dari kan keluarga dulu gimana reaksinya? Kan tadi pertanyaannya reaksi keluarga atau orang terdekat, Iya, pacar gitu. awalnya kan sama kayak Iya. Dokter Caca, apa karena namanya? nggak tahu kan. Awalnya kayak oh Gresik, oh bentar kok dari Surabaya berapa menit? 45 menit ya? Iya, 45 45 menit. Iya. Nah terus tuh kayak oh ya udah nggak apa-apa. Terus
pasanganku lagi teleponan habis pengumuman, dia ngecek di TikTok. Dia bilang, "Loh, ini di pulau. Ini pulau wisata," katanya gitu. "Hah, di mana? Ini nyebrang lagi pakai Bahari Express," katanya gitu. Kayak kayak percaya nggak percaya kan. Baru nelpon keluarga itu kayaknya malam deh. Habis itu Cek ulang. apa? Giri cek lagi. Orang tua aku tahu kalau Bawean itu pulau, papa aku tahu kalau Bawean itu pulau. Terus apa namanya, papa aku bilang ya udah nggak apa-apa, jalan-jalan jadinya kan, katanya gitu di pulau, katanya gitu. Seru kok di sana, nanti banyak makan ikan laut, katanya. Mungkin karena menguatkan juga kali ya, sekalian sekalian jalan-jalan. Jadi ya udah, akhirnya orang tua apa namanya senang aja, jadi terima-terima aja meskipun awalnya berat kan. Oke. Dokter Lanjut. Riza, gimana? Kalau saya kan sebetulnya orang tua udah tahu kan bahwa Wean kan sempat terdengar kan waktu itu ada gempa, entah itu simpang siur kan atau gempa Tuban atau gempa Bawean. Jadinya udah tahu kan Bawean itu di mana dan nyebrang kan tempatnya. Terus waktu pengumuman kan itu kebetulan saya lagi ngantri buku di apa di rumah sakit. Rumah sakitnya di rumah sakit Semen Gresik kan. Waktu ngecek pengumuman itu udah berdoa agak dapet di rumah sakit itu. Dan ternyata waktu dibuka ternyata dapatnya Umar Masud. Ya udah agak sedih, kecewa, agak shock. Terus akhirnya setelah itu coba minta doa, minta restu apakah dibolehin atau enggak. Ternyata dibolehin, ya udah. Gitu aja dijalani akhirnya sampai hari ini. Iya, benar dijalani. Jalani. Gimana Oke, kalau saya reaksi keluarga, ini kan saya pernah nolak yang deket rumah tuh, yang di Brebes, rumah sakit Brebes, RSUD Brebes itu. Jadi waktu saya dapat RSUD Brebes, saya itu tidak ngomong ke orang tua. Jadi waktu saya nolak pun tidak ngomong ke orang tua, soalnya pasti kalau saya dapat di deket rumah pasti disuruh ambil. Jadi saya bilangnya pas dapat Bawean aja, Oh, jadi pas di Brebes itu nggak tahu. nggak tahu Oh, nggak bilang kalau misalnya dapat Brebes, di Ber- nggak bilang. Jadi taunya prosesnya itu ya udah ditempatin langsung di sini. Jadi taunya prosesnya ditempatin sini. Terus aku tanya ke temanku juga, kakak tingkatku juga di sini katanya oke-oke aja, enak. Jadinya ya udah saya akhirnya ambil di sini, izin ke orang tua ambil di sini. Akhirnya nih saya izin nih ke orang tua. Ambil di sini, izin ke mungkin pasangan saya juga boleh ambil di sini. Dah gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini nggak usah lah ya, ini. Kayaknya nanti di-cut. Iya, apa ekspektasi dibandingkan realita nggak usah ya. Bagaimana kabaran sehari-hari nggak usah lah ya. Apa saja Memicu amarah. persiapan. Iya, makanya. Apa sebelumnya pernah bertugas di daerah serupa? Enggak ya, nggak usah. Beda. Nggak semuanya. Sepertinya seperti apa interaksi awal dengan masyarakat di sini? Paling kendala bahasa, interaksi Ya, awal itu kan, nggak apa-apa gitu. ekspektasi awal kan baik-baik di orang kapal sebenarnya, ngomong baik-baik aja lah ya. Iya. Orang kapal baik, terus dia ntar apa segala. Oke, langsung ya. Oke, yang selanjutnya itu seperti apa interaksi awal kalian dengan masyarakat di Pulau Bawean ini? Coba dulu. Mungkin Happy. Aku lagi apa ya? eh, Interaksi awal sebenarnya menurutku baik, orang-orang sini baik, terutama waktu dari kapal kan, dari pelabuhan, terus selama perjalanan nyebrang itu, orang-orangnya itu pada aware, pada sadar kalau bahwa kami itu dokter. Jadi kayak dokter gigi ya katanya gitu. Pada nyapa duluan orang-orang sininya. Awalnya kami kayak loh kok tahu? Padahal kami nggak bilang apa-apa dan kan kayak membaur aja sama penumpang yang lain kan ya. Tapi mereka tahu. Terus kayak diajak ke dek kapal, diajakin foto-foto. Padahal istilahnya orang baru gitu loh. Terus tuh waktu sampai pun pada menyambut dengan baik kok orang-orang sini. Overall sih aman, baik dan ramah-ramah. Paling cuman terkendala bahasa. Bahasanya saya jujur yang dari Kalimantan bukan agak, lebih ke
asing banget sama bahasa-bahasa orang sini. Jadi nggak ngerti kalau misalnya mereka pakai bahasa sini, pasti saya bilang pakai bahasa Indonesia dulu gitu. Oke, selanjutnya. Mungkin siapa? Ya, aku juga sama sih. Overall baik. Di sini tuh orang-orangnya juga membantu ya gitu, membantu. Terus kalau misalnya emang tahu kita kan dari luar Bawean ya, jadi kalau misalnya kita terkendala bahasa tuh biasanya tuh ada yang ngasih tahu gitu, ada yang translatein. Ya cukup membantu sih, itu aja. Terus Udah. Sama sebenarnya kayak Sama sih, kan soalnya soalnya kita kan juga dari iya, luar dari Bawean luar semua. Bawean. Mungkin yang kupikir kan Bawean kan masih di Gresik kan, Gresik kan Jawa. Saya pikir kan bahasanya tuh masih bahasa Iya, benar, Jawa benar. kan, jadi kan masih bisa lah paham. Ternyata enggak, Ternyata ada beda. sendiri bahasa Bawean gitu. Dan saya pikir saya nggak tahu ya bahasa Bawean sama bahasa Madura apakah sama. tapi ada yang bilang sama B, nggak sih? ada yang bilang beda juga. Iya ya. Ada yang bilang beda. Ini Soalnya logatnya sama tapi beda. soalnya aku pernah berinteraksi juga sama orang Madura di sini. Katanya apa namanya? Beda loh, Dok, katanya bahasa Madura sama Memang bahasa ada sendiri Bawean. ya, Tapi bahasa. tapi emang ada beberapa yang sama. Soalnya kalau misalnya bahasa Bawean itu dia itu campur dari ada bahasa Sulawesinya gitu, ada Maduranya. Jadi campur-campur. Oh iya sih, waktu habis pengumuman tuh kan aku ngeblank tuh. Jadi pasanganku yang nyari tahu, katanya di Pulau Bawean tuh rata-rata orang pendatang semua ya. Ada yang dari suku Banjar, terus apa? Ya Bugis, terus macam-macam lah pokoknya gitu. Makanya sebenarnya nggak begitu kaget sama makanannya, karena banyak makanan yang sama makananku di Kalimantan. Gula merahnya sama persis. Banyak sih sama kalau masalah makanan. Paling agak shock sini makanan utamanya tongkol ya. Iya, banyak olahan tongkol ya. Iya, banyak apa-apa olahan pakai tongkol. Itu sih. Tongkol, kerupuk tongkol. Oh iya. Ada kan Ada. waktu ditambak tuh kerupuknya yang kayak ulir-ulir gitu. Iya, dari tongkol. Dari tongkol itu. Pokoknya kita makan bakmi aja ada tongkolnya. Iya, toppingnya ada tongkolnya. Itu mungkin sesuatu yang baru bagi kita. Lalu dari saya interaksi awal sama orang sini mungkin sama teman-teman. Mungkin kendalanya mungkin bahasa. Sebelumnya saya juga searching-searching mungkin di IG atau YouTube. Mungkin orang sini tuh pakai bahasa apa? Ada yang bilang pakai bahasa Bawean, ada yang bilang pakai bahasa Madura. Kukira sama, soalnya saya juga dari Jawa Tengah, juga tahu bahasa Jawa juga. Ternyata bahasanya beda. Tapi nggak apa-apa di sini orangnya juga gimana? Helpful sih. Iya, bisa. Yang penting ada bahasa Indonesia itu aman dan apa-apa sih. Oke. Oke, untuk sesi selanjutnya nih dengan judul realita di lapangan. Oke. Oke. Sebelum masuk segmen kedua, haus banget nih. Dan ada sponsor nih Kita punya dari Denti sponsor. atau Kin Cafe and Kim. Kin and Kin and Kim. Kim. Ini yang punya dari dokter pembimbing kami juga. Pendamping kami, dokter Pendamping gigi pendamping kami, Dokter Dr. Saifuddin. Tolong ramein ya. Orang-orang Bawean wajib nih beli ini dimsum juga, terus tempat Enak bermain juga. anak juga. Best. Nongkrong di sana juga enak loh. Oke. Tempatnya cozy. Oke, lanjut. Nih, ada pertanyaan nih. Bagaimana kondisi fasilitas kesehatan di tempat Anda bertugas? Silahkan dari yang pernah di Puskes Tambak dulu nggak sih? Oke, jadi introduce dulu ya. Jadi di Pulau Bawean ini ada 2 kecamatan. Ada kecamatan Tambak dan Sangkapura. Mungkin yang pertama di Puskesmas Tambak dulu. Yang terjauh dulu. Oke. Kalau dari saya sama dokter Caca itu awal dari fasilitas kesehatan tuh datang-datang mungkin cerita dulu ya. Iya. Awalnya orang-orangnya baik kok. Orang-orangnya baik. Kita datang pertama disuruh langsung maju, mungkin perkenalan. Iya. Terus Lagi apel lagi. lagi apel, karena kebetulan hari Senin. Terus kayak dibuat bercanda gitu di depan, nggak apa-apa, lucu. Orang-orangnya baik. Lalu untuk fasilitasnya cukup lengkap untuk apalagi untuk first impression kan di
poli gigi ya, alat-alatnya cukup lengkap, lalu kursinya juga ada 2, itu mungkin yang jarang mungkin di fasilitas kesehatan itu ada 2, itu termasuk banyak. Alat-alatnya juga lengkap untuk pemenuhan standar pelayanan gigi di tahap vaskes pertama itu cukup lengkap kok. Dan tidak ada kendala ya, paling sering mati lampu aja di sini karena dokter gigi butuh alat-alatnya kan. Karena semua menggunakan listrik, Betul. kompresor dan Kompresor. lain-lain gitu. Ya, paling kendalanya tapi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Kalau dari dokter Caca Iya, gimana kurang lebih sama ditambah? kan. Jadi saya sama dokter Iza kan penempatan awal itu di Puskesmas Tambak. Jadi ya kurang lebih sama ceritanya. Pertama perkenalan dan semua orang-orangnya welcome, baik-baik. Terus kita juga sosialisasikan. Kita sama kepala kampusnya juga kita muter-muter puskes, perkenalan-perkenalan satu-satu. Terus kalau untuk fasilitasnya semua juga ya sekurang-kurangnya fasilitas, tapi kita masih bisa kerja gitu, masih masih banyak yang bisa kita kerjain gitu, dan masih banyak juga pasien yang udah kita tanganin juga gitu walaupun terbatas. Itu aja. Oke, selanjutnya dari Yang Puskesmas Puskesmas Sangkapura. Silakan dokter Iza dulu. Dokter Happy dulu aja. Ntar saya mau nambahkan. Tadi kan cowok dibuka cowok. Nggak apa. Nah, nggak apa-apa dokter Happy. Kan kurang lebih sama kan, awalnya kita perkenalan dulu. Iya. Ya udah, terus ya udah sama kayak dikenalin Karena kan sama. beda, soalnya Puskesmas Tambak sama Sangkapura itu ada beberapa perbedaan kan. Pertama kan emang kita juga Oh, dari iya. kecamatan yang berbeda kan. Terus pasti juga dari pasien apa semuanya kan beda gitu. Kan ini awalnya Ah, dok kan awalnya jadi sama kita gimana? perkenalan. Gimana dokter Iza? Apa? Awalnya gimana? Apa? Awalnya apel. Iya kan, kita apel karena berhubung hari Senin ya udah kita perkenalan. Terus setelah itu langsung kita keliling ke ruangan semuanya, keliling puskesmas ke ruangan satu persatu, didampingi pembimbing pastinya. Jadi dikenalin, terus setelah itu ya udah kita kerja pasien. Langsung. Langsung sabrok. Heeh. Jadi- Karena kan di Sampur kan mungkin untuk populasi penduduknya lebih banyak ya Iya. daripada Tambak. Jadi untuk setiap harinya pasien tuh mungkin lebih banyak di Sangapura daripada di Tambak gitu. Jadi dan di Sangpur itu kan dental, oh iya di Sangkapura itu kan dental chairnya tuh mungkin alat dan fasilitasnya lengkap. Cuman karena pasien membludak, sedangkan dental chairnya atau tempat kursi duduknya buat pasien itu cuma satu, akhirnya kadang kita kewalahan, ada yang tindakan di kursi sampai segitunya sih untuk biar si pasien itu nggak menunggu lama gitu aja. Mungkin ada tambahan dari dokter Happy. Ya tadi first impressionnya kan habis keliling-keliling itu dikira tuh hari pertama masih pengenalan atau orientasi dulu, ternyata habis keliling-keliling udah banyak numpuk RM di meja, jadi Kerja keras. kami langsung kagok yang awalnya baru datang langsung disuguhi dengan banyak pasien, jadi kayak gelabakan hari pertama, emang gelabakan banget. Terus ya tadi benar kata dokter Iza, dengan untuk alat bahan lumayan lengkap, mencukupi lah untuk rujukan vaskes 1 di puskesmas. Tapi itu kendala di dental chairnya, dengan kondisi pasien sebanyak itu dan kondisi dental chairnya pun tidak tidak sehat sempurna ya. Maksudnya Kadang bisa, kadang bisa diturunin, Ya. kadang nggak bisa. Nggak bisa Itu kan mempengaruhi sama posisi duduk operatornya. Kurang berfungsi dengan Iya, baik. kurang berfungsi dengan baik. Jadi selain itu juga kalau misalnya sudah menumpuk banyak, ada yang kerja di dental chair, ada yang di kursi pelayanan. Kalau di kursi pelayanan tuh kasihannya ini sih pasien. Kalau misalnya cabut gigi atas maupun gigi bawah kan dia dongak ya, nggak enak sama pasien. Kurang Kasihan, ergonomis ya. kurang ergonomis untuk pasien dan si operator. Kasihan itu sih. Sama paling kalau misalnya kalau bahan tuh kadang komposit kadang di dropnya di bulan-bulan akhir, atau kalau misalnya udah habis tuh pengadaannya nggak semudah itu atau nggak secepat itu untuk datang lagi. Paling itu sih. Selebihnya masih bisa terkendali, tapi memang agak keteteran aja karena DU-nya 1 dan tidak fit sempurna si DU-nya.
Ya, alhamdulillah ya selama kita di Puskes bisa terlewati dengan baik. Iya, Oke. alhamdulillah. Meskipun dengan encok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun dengan Oke. Nih, selanjutnya nih, apa tantangan terbesar para dokter gigi di sini dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan gigi? Mungkin secara overall aja. Oh, Overall aja. Ya, Dokter Riza. Oke, tantangan terbesar mungkin tadi sudah dijelasin sama teman-teman dokter gigi. Itu mungkin tantangan terbesar itu mungkin dental unit karena teknisinya mungkin di sini belum ada iya benar. dan harus jauh. Itu seperti maintenance-nya itu kalau ada kerusakan itu butuh waktu ya. Iya. Jadi nggak langsung. Kalau misalkan ada alat yang macet, airnya nggak keluar, tuh mungkin kita kreatifnya dokter gigi di sini buat nemuin masalahnya. Berarti bukan masalah gigi aja yang Iya, ditanganin ya. Iya. itu Harus tantangan otak sih, juga. tantangan terbesar menurut saya ya. Dari segi alatnya yang maintenance-nya itu harus nunggu dari Jawa mungkin, apalagi cuacanya ombaknya lagi tinggi nih Nggak mungkin. menentu cuacanya di sini. Jadi karena kalau misalnya untuk layar aja kan kita tergantung sama cuaca ya. Iya, Jadi untuk betul. apa-apa nggak segampang di daratan. Apa daratan? Iya. Sekarang kami nyebut daerah Jawa. Jawa itu Iya, daratan, daratan. Iya, guys. jadi orang sini sih lebih Iya. itu. Oh, iya. Orang sini Iya kan lebih kita Oh iya, ngikut ya. iya, benar, orang benar, sini benar, benar. biasanya nyebut di Jawa tuh daratan. Padahal ini Jawa juga tapi. Maksudnya ini juga daratan. Iya. Bukan langit atau laut. Ya, tapi daratan. harus nyebrang dulu aja. Iya, maksudnya itu harus ke Jawa kalau mau Kalau nyebrang ambil tuh teknisi. ini kalau nyebrang tuh sebutannya layar. Layar, Nah, iya. layar. Tapi Layar. kalau misalnya kita ke suatu tempat di Pulau Jawa yang besar itu namanya daratan. Iya. Iya. Kalau saya sih itu sih tantangan terbesar menurut saya ya. Sama mungkin eh tantangan terbesar mungkin itu teknisi, lalu tekniker gigi di sini belum ada tekniker. Kalau kita bikin kayak gigi palsu atau akrilik kayak Iya. gitu, basis akrilik harus butuh teknisi ya, tekniker kan, Harus dikirim dulu. harus Harus dikirim dikirim ke dan tekniker dan itu harus layar. harus Iya, layar. Bawa ke Surabaya mungkin yang paling dekat atau Gresik Iya. mungkin kalau ada itu sih. Jadi kurang maksimal di mungkin Pelayanannya. pelayanannya. Terus untuk kasus-kasus ini dok, kasus-kasus yang membutuhkan bedah. Oh iya, misalkan ada paling sering itu kasus-kasus gigi yang mau di odontektomi atau giginya biasanya yang paling belakang, gigi bungsu itu biasanya miring sakit itu banyak sih orang yang ngalamin. Bukan orang doang, kami juga mungkin saya juga giginya yang bungsunya miring itu buat di sini kurang di spesialis bedah mulut. Kalau itu kan ranahnya spesialis. Iya. Dokter gigi di sini bukan ranahnya. Jadi harus mungkin kalau orang sini harus ke daratan dulu atau ke Gresik atau Surabaya buat bisa mencabut gigi bungsu. Mungkin ada beberapa kasus yang memang kita kompetensinya ya dok ya. Kayak misal, tapi kan untuk melihat si kondisi giginya kan perlu mungkin foto ronsen. Nah itu yang Iya, diperlukan di sini. Apalagi kan di rumah sakit pun nggak ada untuk menunjang si apa, untuk melihat posisi giginya. Jadi itu yang paling susah. Akhirnya mau nggak mau kita langsung kasih ke pasiennya untuk langsung dilakukan perujukan ke Jawa gitu. Soalnya kan kita juga nggak tahu kondisinya si giginya. Takutnya nanti kita masa nekat-nekatan, takutnya ada apa-apa kan jatuhnya resikonya di pasien dan juga resiko di kita juga gitu. Ya paling kalau mungkin ya mungkin bisa Dinas Kesehatan Gresik bahkan untuk mengadakan apa. Pemeriksaan penunjang. Iya, psoriatik, itu ronsen, yang paling panorama. perlu sih. Betul, bisa jadi. Jadi setidaknya semisal, jadi kita untuk melakukan perujukan itu kita tahu kondisinya dulu gitu, nggak Karena- langsung dilakukan perujukan Karena gitu. kita dokter gigi nggak bisa cenayang. Iya, tapi kan kasihan ke pasien kan, udah jauh-jauh, ternyata kondisi giginya masih bisa dilakukan oleh dokter gigi umum gitu. Kan layar juga butuh biaya yang mahal juga kan, nggak semua orang bisa, gitu aja sih. Soalnya waktu kami
ini loncat ya. Iya, Mohon nggak maaf. apa-apa. Jadi waktu kami di Sangkapura, pasienku ya kemarin. Ada pasien yang datang dengan keluhan benjol di bawah Pipi. di ramus di pipi kanan ya, pipi bawah kanan. Awalnya diagnosanya antara absces mandibula atau anginal Ludwig ya kemarin. Tapi ini keras, nggak lunak, dan kondisi mucobukal vaultnya itu naik dengan konsistensinya yang keras. Jadi mau dibilang itu infeksi pun tidak ada jalur si fistulnya. Terus eh dievaluasi selama 3 hari, 5 hari, seminggu tidak ada perubahan, nggak ada pengecilan atau apapun itu ya. Dikasih obat juga antibiotik nggak membaik. Jadi kami pemeriksaan penunjaknya pun di sini nggak bisa. Jadi pasien mau nggak mau dilayarkan ya kemarin ya. Dirujuk ke Semen Gresik kemarin. Iya, Semen Gresik. Ke Semen Gresik untuk pemeriksaan lanjutan ke dokter bedahnya, ke dokter bedah mulut. Akhirnya pas di ronsen ternyata nggak ada apa-apa ya, Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak ada apa namanya, nggak ada kelainan di bagian ramusnya itu. Jadi seandainya pun di sini bisa, jadi kita kan bisa menegakkan diagnosa dengan pemeriksaan penunjang itu kan. Pasien nggak perlu bolak-balik layar ke ke Gresik. Iya, kasihan pasien sih, waktu, tenaga, uang juga. Pemeriksaan penunjang sih yang perlu. Setidaknya adalah periapikal. Periapikal, Misalnya kalau memang minimal. panoramik tidak ada kan, itu aja. Iya, periapikal. Karena kalau misalnya udah ada dokter gigi di sini, sedangkan itu yang bikin Iya. untuk menegakkan diagnosa Iya. kan si ronsen itu gitu. Jadi kalau misalnya Nggak ada. nggak ada dokter gigi ya Kesulitan untuk menentukan diagnosa. Iya. kesulitan gitu. Jadi diagnosanya pun masih diagnosa Sementara. sementara ya. Iya. Iya, gitu. Soalnya konsistensinya keras dan bulat ya kemarin ya. Dikira tuh takutnya tumor atau kenapa-napa gitu. Makanya mau nggak mau setelah dievaluasi beberapa hari, mau nggak mau dilayarkan, dirujuk ke Semen Gresik. Ternyata ya udah sebulan lebih dia bolak-balik ke puskes baru sembuh. Dan itu nggak, tetap ada nyisa kemarin. Tapi si muka bukalnya udah turun, tapi masih ada nyisa, kerasa teraba keras di bagian ramusnya. Tapi pembengkakan masih ada. Udah mengecil. Itu 2 apa bulanan diagnosanya? kayaknya. Diagnosanya. Dari dokternya apa ya? Nggak ngecek. Enggak. Nggak itu. Tapi Nggak dia ada. datang ke puskes udah dalam keadaan udah mengecil. Waktu dari sana, Iya. disuruh kontrol rutin aja. Kasian sih. Itu sih. Oke, Iya. lanjut. Lanjut. Oke. Lalu nih, lanjut nih. Bagaimana cara kalian, dokter gigi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi? Mungkin nggak cuman masyarakat sini aja ya. Mungkin overall banyak orang. Oke, dimulai siapa nih? Silahkan. Silakan. Ke yang senior dulu kali. Iya, mungkin. Senior junior, Iya, paling senior. senioritas dong. Iya, yang senior dulu mungkin. Apa yang pertama ya program dari kita ini aja sebenarnya udah cukup ya, dari penyuluhan-penyuluhan, terus kita datangin ke sekolah-sekolah, TK, SD gitu aja sebenarnya. Karena apa ya, kadang-kadang tuh kan masyarakat tuh masih ini ya, kalau misalnya ke dokter gigi itu kalau misalnya udah ada keluhan aja gitu. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya sakit perut datang ke dokter, tapi kalau misalnya sakit gigi cukup kumur-kumur air garam, udah. Tapi datangnya gitu. itu nggak pas awal muncul Awal keluhan, muncul, tapi nanti udah kalau parah baru baru datang. ke dokter gigi. Terus gitu. iya udah nggak bisa. Kita juga mau mempertahankan giginya gimana? Iya, Ya jadi udah. ya itu sih, kalau misalnya kita kan udah kemarin itu kan kayak ngelakuin apa namanya, penyuluhan ke sekolah-sekolah, terus udah gitu kita juga setiap pasien datang habis perawatan kan kita juga edukasi gitu kan, kasih apa namanya, kayak arahan-arahan lah gimana cara sikat gigi, gimana cara ngerawat apa kesehatan gigi dan mulut gitu-gitu. Dan kalau misalnya habis perawatan kan pasien-pasien juga suka ada yang nanya-nanya sama kita, kan pasti kita jawab gitu. Gimana yang lain? Kalau mungkin mengedukasi masyarakat, kalau yang paling sering saya temui di sini banyak masyarakat kayak kalau ada sakit gigi itu pengennya nyembuhin sendiri dulu, dan yang saya sering temuin di sini itu pakai obat, nggak apa-apa nyebut merek,
Sensor kali ya. Sensor kali ya. Itu hanya nama depannya. Tapi nggak apa-apa tadi. Iya. PT. PT Oh, PT. itu PT itu sempat saya cari-cari juga obatnya. Ada yang Bepom dan ada yang tidak. Dan waktu saya cek itu kandungannya tertulisnya hanya paracetamol. Harusnya tidak bisa gimana ya? Secara langsung nyembuhin loh kalau cuman paracetamol aja. Iya. Tapi itu gimana ya? Tapi ada pasien juga yang bilangnya gini, obatnya tuh dihancurin, dikasih kapas, dimasukin gigi gitu. Iya, Ya betul, kan? betul. Jadi si obat yang dijual bebas di warung ini, pasien beli, terus giginya sakit kan? Ya sama nggak? Sama, Giginya sama. sakit, terus dia beli obat di warung yang dijual bebas yang PT tadi, terus tuh ada yang dihancur, ada yang diminum. Nah yang dihancur ini dimasukin ke dalam giginya. Nah setelah itu katanya giginya nggak sakit lagi. Beberapa saat kemudian, beberapa hari atau beberapa lama kemudian dia datang ke dokter gigi. Katanya giginya sakit lagi. Kalau kayak gitu kan sebenarnya kita nggak tahu riwayatnya Ada ya. yang timbul bengkak. Iya, Iya, bengkak. sering. Sering ya mereka itu ngobatin sendiri tapi datang ke dokter gigi dalam keadaan giginya sudah bengkak, gusinya sudah bengkak gitu. Kasian sih. Memperparah jatuhnya kan. Jatuhnya memperparah. Beberapa saya temuin juga pada kan giginya berlubang ya. Giginya berlubang, ada yang dimasukin Bawang putih bawang putih, atau enggak minyak kayu putih pakai kapas. kapas, Kayak koyo. bukan karena kalau menahan koyo nggak sakit apa-apa. ya sih. Tapi kan iya sih. Dan itu dimasukin Di itu udah lubangnya. sampai Di level lubangnya. ekstrim menurut saya ya. Garam juga ada. Ini tembakau apa? Bukan tembakau, busa rokok. Oh, Filter ya? Oh iya, rokok. Filter Iya, rokok. filter Baru Ada tahu. yang pernah Campur dimasukin. nggak pernah. Iya, filter Sampai rokok. segitunya ya. Iya. Ada yang dimasukin buat mungkin saking sakitnya ya mungkin ya. Iya. Makanya itu tugas kami dokter gigi buat mengedukasi. Ya, ada Ada sponsor kita guys. ya. Halo. Halo, sini. Sini ikut. Sini ikut podcast. Ini Nah ini guys, ini- yang punya ini Denti dan Ini Kin and Kim. ya. Ini namanya siapa? Namanya siapa? Halo. Tuh situ Tuh, lihat ke kamera. kamera, lihat ke Siapa kamera. namanya? Dan- Hai dulu, hai dulu, hai dulu. Ini Oke, lanjut. Bentar, tapi balik lagi ke obat tadi ya. Tapi jujur saya baru tahu di sini bahkan. Soalnya kan waktu mungkin di RSGM atau waktu kita nangani pasien kan kita sering kan nanyain, udah pernah diobati belum? Terus pakai obat apa? Nah, waktu di puskesmas mungkin di Sangapura atau di Tambak kan banyak kan pasien. Udah pernah diobati Pak, Bu? Udah pakai apa? Oh, obat ini. Terus obat apa ini? Terus langsung saya kemarin coba tanya ke dokter Heri kan obat apa ini, terus dicari kandungannya apa. Oh ternyata ada nih obat ini untuk bisa sering digunakan di masyarakat buat ngurangi keluhan giginya gitu. Tapi nggak tahu di daerah dokter-dokter sekalian Baru tahu. Baru kali ini baru ya, kita makanya. waktu di puskes itu Iya. taunya merek itu. Dan kemarin pun akhirnya kan searching kan, Ya. apa kandungannya. Kandungan dari obat PT ini. Ya. Terus kami juga isengnya, bukan iseng sih, memang kepo mau Ya, nyari ada Bepomnya soalnya kan enggak. baru, obat baru apa ini gitu. Ternyata memang ada yang berbepom dengan merek yang sama ya, tapi Ada pabriknya yang beda ya. Dia pabriknya tuh beda. masuknya ke jenis jamu. Tapi ya. jenis jamu. Tapi ada beberapa cuman satu pabrik yang kami nemu ada pomnya. Bepomnya. Dan masuk apa kemarin? Masuk ke makanan. Bukan Obat jamu. Oh, obat jamu ya? Obat jamu masuknya. jamu. Dan Tapi- ada kandungannya juga paracetamol. Paracetamol. Heeh. Selain dari merek lain, bukan dari distributor itu nggak ada pomnya. Cuman satu aja yang ada pom. Padahal kemasannya sama. Gambarnya pun sama ya? Gambarnya pun sama. Warnanya aja yang beda. Warnanya yang beda. Beda dikit pola. Nggak yang Tapi dominan pernah sama. nggak ditanya dok ini belinya di mana Pak? Di apotek atau Di warung banyak. Di warung. Oh, berarti nggak di apotek ya? enggak. Di warung kalau kita beli sembako tuh ada. Dibilang di warung. Oh, iya. Dibilang di warung. Ya, iya. Kasian sih sebenarnya. Mungkin entah saking takutnya stigma masyarakat ke dokter gigi Ya. atau berusaha ingin mengobati sendiri, tapi kan jatuhnya malah memperparah ya. Oke, betul. Apa? Efek Bener nanti nih. Apa tuh? Banyak yang bilang orang sini ke dokter gigi ke puskesmas itu cuman bisa nyabut doang.
iya. Soalnya beberapa pasien kita juga Ya, kayak gitu. takut dicabut. Jadinya stigma masyarakat tuh takut gara-gara dicabut. Cabut ya. Padahal kami itu dokter gigi kalau bisa mempertahankan gigi tuh bisa mungkin dipertahankan. Iya. Benar. Itu prinsip dokter gigi sih. Iya. Prinsip dokter gigi itu segimana parahnya keadaan gigi selagi bisa dipertahankan itu pasti kita pertahanin, nggak langsung dicabut. Jadi cabut itu Opsi terakhir. opsi terakhir. Terakhir betul. Opsi terakhir. Dan cabut itu bukan final, maksudnya selanjutnya itu bakal ada perawatan lainnya, misal pembuatan gigi Iya. palsu atau yang lainnya. Iya, Jadi benar. bukan setelah cabut udah beres kelar masalahnya, bukan. Jadi bisa jadi setelah cabut ada muncul masalah baru gitu. Kan setelah rehabilitatif ada kuratif ya kalau nggak Betul. salah. Jadi setelah diobati ada penanganan setelah pengobatan itu dengan menjaga tetap menjaga kondisi mulutnya biar tidak biasa. Nah, fun fact lagi, kalau misalnya orang cabut gigi itu akan menyebabkan dimensi wajah turun dan bahasa umumnya kempot lah ya. Ya. Tahu kempot nggak? Tahu Kan? Contohnya mbah-mbah kita kan pipinya kempot kayak gitu kalau nggak ada gigi ya. Iya. Jadi mungkin wajahnya jadi mungkin nggak simetris mungkin ya. Nggak simetris, terus Bisa jadi. pipinya turun. Pengunjangan susah, bicara susah gitu kan. Jadinya bukan menyelesaikan masalah. Tambah- Makanya kalau ada keluhan gigi sedikit aja langsung dibawa aja, nggak apa-apa. Malah semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin apa ya? Bisa ditangani Iya, lebih cepat ya. Atau mungkin Iya, gratis juga. atau mungkin cek gigi rutin. Iya betul. Ada atau enggak pun masalah, ada atau enggak itu dicek setiap 6 bulan sekali. Iya. Kan sudah ada BPJS mungkin banyak yang sudah punya juga ya Iya, BPJS. pasti nggak sih? Kalaupun nggak BPJS, PBI nggak? Ada PBI ya IS program. juga kan, biar Oh iya. bisa sehat gitu. Iya, itu bisa langsung bawa ke dokter gigi gratis. Walaupun nggak ada keluhan, jadi kadang tuh kitanya nggak ada keluhan, tapi ternyata pas dicek, oh ada nih lubang kecil, jadi kan kita bisa tanganin sedini mungkin gitu. Jadi kami dokter gigi itu salah satu tugasnya itu mengembalikan fungsi gigi, tidak asal main langsung cabut. Itu pasti bisa ditambal, bersihin karangnya dan lain-lain. Terus ini dok, biasanya kalau misalnya dokter ada sih gitu, misalnya kayak orang-orang tuh konsultasi gigi tapi kayak melalui chat atau telepon gitu. Maksudnya kan kalau misalnya dokter gigi itu kan kita harus beda sama, maksudnya kalau misalnya dokter umum kita anamnesa aja ya gitu dari gejala-gejala yang ada. Tapi kalau misalnya dokter gigi kan kita harus lihat kondisi giginya seperti apa. Jadi kalau misalnya dengan misalnya ada yang sakit gigi terus telepon dokter gigi, dok saya giginya sakit gitu, itu gimana dok? Oke, kalau menurut saya itu analoginya kayak bengkel gitu loh. Kalau orang bengkel telepon motornya mati kan banyak banget ya. Iya, kemungkinannya. Kemungkinan banyak dan itu mekanik montirnya itu harus tahu dulu motornya itu mati karena apa. Dokter gigi pun sama. Kita misalkan datang gigi misalkan bentar belibet, Keluhan sorry, sakit. belibet ngomongnya. Misalkan ada chat dari temen atau mungkin Telepon atau temen atau warga tanya gini giginya kenapa, tuh harus diperiksain dulu karena kita harus tahu ini tuh sakitnya kenapa dan diobatinya itu kadang gimana ya, kadang persepsi orang tuh beda-beda. Ya. Ada yang bilang itu sakitnya itu gara-gara apa, tuh kadang beda gitu loh. Setiap pemeriksaan beda rasa. Ada yang mungkin sakit nyeri atau ngilu tuh emang berbeda. Kalau dari saya sih gitu. Jadi harus dilihat langsung sih. Kalau cuman tanya itu masih luas. Iya, Masih luas terlalu banget. luas. Mengeliminasinya susah. Harus ada pemeriksaan secara klinis kan. Secara klinis, terus pemeriksaan objektif juga kan kita perlu Iya. itu. Sebagai dokter gigi, objektif penting sama klinis juga penting. Sering ya kita jadi dokter gigi dapat chat dari temen, Iya, keluarga bahkan keluarga. teman. Iya. Langsung nanya juga Langsung ini nanya. kenapa? Iya. Ya gimana? Ini giginya sakit. kenapa? Kita juga bingung jawabnya kan Iya, kalau kayak makanya. gitu. Iya, iya. Kalau nggak dijawab nanti kelihatan kurang Iya. kompeten apa Kadang gimana. kalau misalnya kita suruh bilang ke dokter gigi aja, loh kan kamu dokter gigi gitu. Gimana itu dok? Iya. Apalagi bentar lagi nih lebaran nih. Kumpul keluarga nih, pasti Hari ada raya ya? Hari raya.
Jadi pemeriksaan gigi gratis. Iya. Kacang mulut aja. Screening gratis. Hmm. Terus belum sama ini nanya obat. Oh iya, Kan obat yang sering. ngasih obat kan nggak semudah itu gitu loh. Sebagai dari keilmuan kami pun nggak selamanya setiap orang tuh sama. Jadi ada yang cukup apa ya? Ada penyakit penyerta, misalnya ada mah atau ada pasien dengan hipertensi, darah tinggi. Itu untuk anti nyerinya pun beda. Anti nyerinya tuh kalau kita asal ngasih nanti akan memperparah si hipertensinya, atau bahkan Betul. asal ngasih misalnya suatu obat, misalnya ngasih obat A terus malah jadi ngeintervensi si mahnya kambuh, itu kan Ada yang alergi. memperparah. Nah iya, ada alergi juga kan, malah jadi memperparah kan. Jadi anamnesa sama kejujuran pasien tuh penting, jangan ditutup-tutupi. Setiap obat tuh ada efek samping masing-masing, indikasi dan kontraindikasinya. Jadi kalau misalnya memang mau memberikan obat, nggak asal-asalan kalau dokter gigi, mempengaruhi sama si tubuh si pasien juga. Iya, jadi ya gitu ya pesannya. Kalau misalnya ke dokter gigi harus jujur tentang Iya, penyakitnya. Ada penyakit apapun bilang gitu, karena itu juga sesuai sama yang treatment yang kita kasih. Banyak yang datang ngomongnya gak sakit, Iya. minta dicabut, Ya, dan ternyata waktu sakit. Iya. dicabut tuh sakit, itu bahaya sih. Dokter Barangkali. Iza banyak Ya bolak-balik. Terus akhirnya ya udah nggak jadi cabut. Udah Itulah. disuntik Karena berulang kali. ketidakjujuran pasien dan iya. Udah masuk ampul nih tiga dosis bius, obat bius. Udah pakai biusan yang pakem, yang setengah rahang atas bawah, tetap sakit. Karena awalnya pasien bilang nggak sakit ya kemarin ya. Pasien bilang nggak sakit, ternyata Dan waktu waktu diungkit udah dilakukan pemeriksaan pun si pasien bilang nggak sakit, gitu. Jadinya ya sudah. kan kayak gitu, sayang ya, obat masuk tapi ternyata penanganan ditunda, terus malah nanti itu kan habis diungkit, afternya kan pasti sakit sampai rumah karena sudah merusak tulang kan, sama jaringan sekitarnya. jaringan lunak, jaringan sekitarnya, sampai rumah pasti sakit. Mending jujur aja. Ya ini buat masyarakat itu gak cuma ke dokter gigi aja, ke semua fasilitas kesehatan, entah itu dokter umum atau ke mana, pokoknya ke Semua fasilitas kesehatan. Kalau ada keluhan itu jujur aja, Jangan ditutup-tutupi. jangan ditutup-tutupi. Kami juga ada sumpah etik tersendiri Iya, betul. buat menjaga kerahasiaan pasien. Itu jadi kalau pasien datang jujur aja, jadinya kita sebagai tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan yang tepat Maksimal gitu, juga. maksimal juga. Nggak kalau multitafsir gitu loh. Iya, betul. Tapi waktu itu aku pernah ini ada pengalaman. Jadi pasiennya itu kena diabetes, tapi dia nggak bilang. Terus aku tanya kan, kenapa nggak bilang? Ya kan ini bukan ranahnya dokter gigi, gitu dok. Gitu. Pernah ada yang kayak gitu juga. Terus itu gimana tuh dok? Kalau diabetes kan nanti kalau cabut gigi kan pasti luka ya, ada luka terbuka. Iya itu. Kalau pasiennya nggak jujur masalah diabetes, itu bakal nyebabin bukan menyembuhkan masalah tersebut, tapi menimbulkan masalah baru. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dokter gigi itu sebelum kita jadi dokter juga kita ada kuliahnya, dan itu juga kita mempelajari beberapa penyakit sistemik yang ada hubungannya sama gigi juga kan dok gitu. Jadi maksudnya pasien-pasien yang datang ke kita itu emang benar-benar harus jujur, karena ya kita juga tahu apa treatment yang baik untuk penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu. Jadi ya jangan ditutup-tutupin. Kita insya Allah kita kasih treatment yang emang yang sesuai kok gitu. Karena sebenarnya dokter gigi tuh banyak nge-underestimate sih. Orang banyak bilang dokter gigi ya cuman belajar gigi doang. Belajar gigi doang kok 6 tahun. Nah iya, Belajar gigi doang kok lama banget. waktu kami kuliah pun kami belajar holistik, keseluruhan badan. Tapi memang tidak sedalam dokter umum. Tapi kami tahu secara garis besarnya bagaimana anatomi tubuh manusia, bagaimana cara kerjanya, bagaimana persarafan, perjalanan penyakitnya dari mulut ke tubuh. Dan dosen saya pernah bilang, dosen penyakit mulut, semua penyakit yang ada di tubuh itu akan terdeteksi pertama kali lewat mulut, karena mulut itu pintu pertama untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi entah kamu mau penyakit jantung, penyakit hati,
ada kanker usus atau apapun itu pertama kali terdeteksi di mulut. Entah itu dari sariawannya kah atau entah itu dari kandungan jamurnya kah, itu pertama kali bisa dideteksi lewat mulut. Itu banyak orang yang nggak tahu. Itu saya tahu dari dosen saya dari spesialis penyakit mulut. Jadi tidak bisa sangat disayangkan sih banyak orang mengunderestimate dokter gigi. Padahal dokter gigi itu kami belajar holistik semua dari keseluruhan tubuh juga gitu. Dan penyakit-penyakit sistemik juga. Iya. Tuh. Oke, mungkin ini nggak ada di pertanyaan, tapi saya pengen tanya nih. Biasanya di masyarakat itu apa sih yang itu? Bentar ya. Oke, selanjutnya ini nggak ada nih di pertanyaan nih, Oke. tapi saya pengen nambahin dan pengen bertanya. Biasanya yang kalian temuin mitos apa sih yang paling sering ditemuin di masyarakat? Kan banyak nih. Ini kesalahpahaman antara masyarakat ini gimana? Banyak sih. Coba. Mungkin dari saya yang pertama paling sering cabut gigi bikin buta. Oh iya. Iya, Paling sering. itu paling sering. Paling Paling banyak sering. orang-orang tuh bener, orang-orang tuh pada takut cabut gigi. Dia mempertahankan giginya sampai rusak karena dia takut dicabut karena dia dengar mitos-mitos kalau misalnya cabut gigi itu bikin buta. Gigi atas lebih tepatnya. Gigi Iya, atas benar-benar. gitu. Saya pernah baca jurnal juga, malah nggak sebenarnya nggak buta sih, tapi kita seperti kabur karena itu efek Rabun gitu ya. efek anestesi itu. Oh. Jadi karena efek kena anestesi persarapannya. persarapannya betul. Malah lebih sering di rahang bawah ketimbang rahang atas. Kena itu ya, kena saraf Persarapan yang cabang utama ya. cabang utama betul. Itu mempengaruhi di mata juga, itu bisa bikin rabun atau gelap, tapi itu cuma sementara. Mungkin awal perkembangan dari mitos itu mungkin dari situ mungkin ya. Mungkin ya. Baru denger juga tapi yang ini. Dulu pernah di kuliah ada. Oh alah, pantas. Make sense sih. Tapi kan kalau kayak gitu efek anestesinya habis, hilang kan, berangsur hilang. Mm-mm. Mungkin awalnya tuh dari situ. Stigma dari masyarakat mungkin dari situ. Lanjut, kalian biasanya nemu apa nih di masyarakat nih? Mungkin nemu iklan-iklan yang itulah, maksudnya Obat kayak gigi bukan? obat, ya bukan obat gigi aja, kayak pasta gigi bisa menghancurkan karang gigi dan lain Betul. sebagainya. Iya, Itu iya, yang paling sering. Mungkin itu ya, masyarakat termakan iklan yang seperti itu. Bahkan Yang buat mutiin gigi. betul, yang putihin gigi, yang merontok apa karang gigi dan lain sebagainya. Itu di marketplace oranye dan hijau Kan sering banyak kan. atau Gitu. di sosial media. Dan itu penjualannya tinggi loh. Iya, Betul. Iya. Aku ada pernah kepo. ada barang Itulah. itu juga loh, kayak scaler gitu. Iya. Scaler. Oh iya. Scaler itu buat sikat karang ya, dijual bebas. Ya itulah, mungkin itu ya. Masa musuh terberat dari dokter gigi ya. Iya. Iklan-iklan seperti itu. Sama satu lagi. Apa? Maksud terberat dokter gigi. Apa? Tukang gigi. Iya. Iya. Oh, ya itu Hati-hati tukang gigi. nggak tahu ya, itu udah merajalela dan Iya. kita tidak bisa mengendalikan Setiap itu. daerah nggak sih? Iya. Tapi memang apa ya? Ada tukang gigi yang memang berpengalaman, tapi ada tukang gigi juga yang menjerumuskan. Dan kebanyakan yang menjerumuskan. Nah, iya. Sebenarnya ada juga tukang gigi yang memang aware akan pendidikan. Jadi dia tukang gigi nih, tukang gigi sukses. Malah menyekolahkan anaknya jadi dokter gigi dan dokter umum. Ada. Tempatku ada yang kayak gitu. Baru denger. Tempatku ada yang kayak gitu. Tapi yang jadi masalah ini tukang gigi yang menyalahgunakan keestetikan, estetik dan harga murah demi kepentingan dia sendiri. Tanpa memperhatikan apa namanya Iya. efek Jangka jangka panjangnya. Nanti pasien dari tukang gigi datang ke dokter gigi dengan keadaan giginya sudah busuk, mulutnya sudah busuk, jamur, terus nanti sisa akarnya tidak dibuang, ditutup dengan gigi palsu yang setebal itu atau tambalan gigi dengan warna gigi katanya. Padahal itu bahan dari akrilik, bahan dari untuk mahkota sementara. Itu kan udahlah dibongkarnya susah, terus mempengaruhi ke gigi pasien juga, nanti akan semakin infeksinya akan semakin menyebar. Itu kan jadinya memperparah kondisi pasien ya. Sedangkan si
tukang giginya habis nerima duit ya udah dia nggak mau tahu lagi gitu, behel-behel abal-abal seperti itu. Banyak di salon kecantikan. Salon kecantikan. Gini loh dok, soalnya dari beberapa mungkin ada juga ya dari keluargaku nih ya gitu yang lebih memilih tukang gigi. Jadi Bahkan di maksudnya keluarga dokter gigi pun Iya, banyak iya, yang iya, makan betul. mitos itu ya. karena gini mereka itu kalau tukang gigi itu pertama dia tuh fleksibel bisa dipanggil ke rumah. Iya, betul. Nah, terus gitu yang kedua nggak perlu bolak-balik. Sedangkan kalau misalnya ke dokter gigi itu untuk pembuatan gigi palsu aja harus bolak-balik. Pertama giginya harus cabut dulu. Iya betul. Terus kedua harus kontrol dulu ini penyembuhan luka. Terus ketiga cetak gigi. Baru nanti keempat insersi. Iya. kan? Preparasi Pasang dulu. gigi, ya preparasi dulu, insersi dan lain-lain itu tuh. Jadi bagi mereka tuh aduh ke dokter gigi tuh ribet gitu kan, harus Ah, bolak-balik betul. bolak-balik dan gak fleksibel waktunya gitu. Iya, benar. Gitu loh. Sedangkan Banyak yang ke- enggak itu ya, yang apa sih? Bilang ke dokter gigi tuh pengen ambil untungnya aja. Iya, dokter gigi tuh bilangnya Ah. mengambil untungnya aja karena perawatan saluran akar pun katanya harus bolak-balik. Balik, bolak-balik. Gitu. Padahal emang prosedurnya tuh gitu ya, Iya. teman-teman. Iya. Prosedurnya tuh gitu, emang Kenapa harus bolak-balik. Sekarang katanya kok ditambal sementara, kenapa harus balik lagi gitu? Ah, Kenapa betul. nggak langsung ditambal tetap gitu? Soalnya setiap prosedur itu emang harus dicek dan gak bisa sehari 2 hari, emang harus bolak-balik. Sebenarnya kasarnya atau jahatnya ya, kalau misalnya dibilang kenapa nggak langsung ditambal aja, kasarnya gini, kami sebagai dokter gigi kalau mau langsung ditambal aja, kami meninggalkan sampah Di dalam di giginya. dalam gigi kalian. Dalam keadaan kotor soalnya giginya. Dengan kuman-kuman yang masih aktif, bakteri-bakteri yang masih aktif. Kalau misalnya langsung ditambal, nanti pulang tiba-tiba malamnya sakit, yang disalahin siapa? Dokter gigi lagi, kami lagi. Nah kan serba salah kan. Jadi, tapi sejauh ini udah banyak sih masyarakat sudah sadar dengan internet, sudah bisa mencari sendiri. Jadi kayak dia di edukasi itu lebih mudah gitu. Kecuali paling orang-orang tua itu agak effort untuk diedukasi seperti itu. Tapi aku lihat tuh kayak internet tuh kayak pisau bermata Iya, dua. betul. Satunya bisa ngedukasi, satunya banyak informasi hoax Iya. di dalamnya situ. Iya, Betul, dan itu betul. bisa menjerumuskan juga sih. Terus kalau misalnya orang-orang tuh gini loh, kalau misalnya mereka gagal di perawatan di tukang gigi, misalnya kenapa-napa, mereka nih awalnya datang ke tukang gigi, terus giginya kenapa-napa, mereka bisa datang ke dokter gigi. Ini dok, saya kemarin di tukang gigi seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya di dokter gigi, misalnya kenapa-napa, mereka jadi skeptis sama dokter gigi, ya nggak sih? Itulah anehnya. Iya. Jadi dia awalnya datang ke dokter ke tukang gigi, Iya. pasang dan sebagainya. Tapi waktu ada masalah dia nggak balik ke tukang gigi, Iya, tapi baliknya ke tapi dokter gigi dengan masalah yang sudah Iya, ada. itu. Nah itulah. Nah semisal dia udah ke dokter gigi terus ada masalah dia balik lagi ke dokter gigi dan menyalahkan si dokter Iya. giginya. Itulah. Padahal penyebab awalnya kan dia disebabkan oleh si tukang Makanya gigi. itu. Iya, gitu. Itulah. Padahal kan penyembuhan tuh nggak instan guys. Jadi penyembuhan tuh butuh waktu dan Betul. butuh Prosesnya- kontrol. Dan kadang kita juga dokter gigi takut misal ada pasien dari tukang gigi. Terus misal ada masalah apapun. Terus kita mau bongkar kan takut kenapa-napa kan. Takutnya kalau malah jadi infeksi tambah gede kita yang salah. Padahal itu kan awalnya dari tukang gigi gitu. itu Jadi, utama. nah, Jadi itulah. bukannya kita untuk mematikan rezeki orang ya, bukan. Ini kita maksudnya untuk ya balik lagi deh gitu ke semuanya gitu. Soalnya belum pernah ada berita pasien menuntut si tukang giginya. Iya, Kim ngintip guys. Iya, dan Kim. iya pasien lebih sering sekarang dokter yang sering dituntut Iya, sama bilang ke pasien. sosial media lah apalah, oh dokter ini kayak gini gitu. Nggak ada yang bilang oh tukang gigi ini gini. Iya, nggak ada kayak gitu. Halo. Dia mau masuk. Ini sponsor kita maksudnya. Pewaris dari Donti nih. Denti. Denti. Nih guys, Dokter Saifuddin. Ya. Kamera tuh. Lah ini baru dibicarain. Apa? Nah guys, baru dibicarain. Kenapa? Pasien dari tukang gigi guys. Oh iya. Tuh, kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Tuh guys. Korban tukang gigi. Tuh kan. Oke, nih. Karena kita ada pasien dan waktunya terbatas. Terakhir nih, harapan kalian untuk masyarakat di Pulau Bawean ini, harapan buat masyarakat di sini gimana dan gimana? Ayo gimana? Eh, Mungkin dari Dokter Happy dulu apa tadi harapan? harapannya. Harapan untuk masyarakat Bawean. Sebenarnya pertama sih
harapan lebih ke alat kesehatannya sih. Ada pemeriksaan penunjang tadi. Mungkin dari dinas kesehatan bisa mengadakan pengadaan ronsen minimal periapikal biar pemeriksaan penunjangnya lebih terpenuhi di sini. Untuk harapan ke pasien-pasiennya, warga di Bawean, mungkin jangan takut ke dokter gigi, jangan takut ke puskesmas, karena di puskesmas nggak cuman cabut aja. Sekarang sudah bisa tambal dengan tambal estetik sebutannya sekarang kan. Dengan kami sebagai dokter gigi menambal itu sesuai dengan bentuk gigi, sesuai dengan anatomi gigi dan warna gigi. Bahannya pun sudah ada sekarang. Terus di puskes itu bisa tambal, cabut, sama membersihkan karang gigi. Jadi masyarakat Bawean jangan lupa ke puskesmas, pemeriksaan rutin gigi 3 sampai 6 bulan sekali. Jangan takut ke puskesmas, jangan takut ke dokter gigi. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Yang lain? Ya kalau dari saya sendiri ya mudah-mudahan sih ya masyarakat Bawean ini udah aware ya sama kesehatan gigi. Jadi bukan kesehatan yang lain aja gitu, maksudnya kayak gigi dan mulut pun harus diperhatikan. Jadi ya harapan saya sih masyarakat Bawean ini makin ngerti ya gitu, makin paham dengan kesehatan gigi. Jadi nggak nunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Terus udah gitu nggak kemakan mitos-mitos yang ada gitu. Jadi apapun dikonsultasikan, masalah gigi dan mulut itu dikonsultasikan ke dokter gigi. Jangan kata orang gitu. Itu aja sih. Betul, saya setuju sama Dokter Happy sama Dokter Caca. Ingin menambahkan sedikit. Mungkin ya itulah, jangan gampang terhasut dengan omongan katanya kan. Setiap individu kan beda-beda. Jadi misal ada keluhan gigi ini dengan diobati ini, bisa saja di kasus kalian itu dengan obat ini nggak bisa, soalnya kan kondisinya beda. Datang aja ke dokter gigi, misal di puskesmas kan gratis kan, apa salahnya datang sebentar. Atau kalau enggak kan sekarang kan zaman udah canggih, bisa lah tanya melalui sosmed, banyak dokter gigi yang bisa kalian konsultasikan lewat Aplikasi online. juga ada. Betul. Jadi tidak ada salahnya untuk datang aja masuk ke dokter gigi. Apalagi takutnya kan kalau kalian misal bodoh amat lah, takutnya akan balik lagi ke diri kalian sendiri, kalian yang bakal susah dan lain sebagainya. Itu aja sih. Terus mungkin buat orang tua sih lebih aware dengan kesehatan gigi anaknya. Ini ya, pasti karena Betul, karena di Puskesmas Sangampura pastinya itu banyak sekali orang tua itu kayak menganggap ini masih gigi sulung, nggak usahlah dirawat ke dokter gigi, nanti juga akan diganti sama gigi yang dewasa. Itu bukan masalah puskesmas kamu doang. Ya, Iya, itu maksudnya kayaknya seluruh ya, kayaknya deh tapi kayaknya. kebanyakan ini Indonesia kan atau kasih dunia yang bahkan saya ya. temui ya, betul. Nah itulah sayang guys. Sayang. banyak orang tua itu mengantarkan anaknya ke puskesmas misalnya itu dengan kondisi yang memang sudah hancur gitu loh giginya, maksudnya udah habis gitu, dan sedangkan itu nggak bisa dilakukan perawatan lagi, apalagi gigi itu sudah gigi dewasa, nggak ada penggantinya. Nah itulah salah kaprahnya orang tua, beliau menganggap bahwa ini masih gigi susu padahal itu udah gigi dewasa. Nah kalau udah gini kan repot, padahal masa kembang anak kan masih jauh gitu, sedangkan giginya udah hilang, udah habis Tapi gitu, kalau udah rusak. misalnya gini loh dok, kalau misalnya gigi susu pun kalau misalnya hancur kayak gitu Iya. pasti kan anak juga sakit, ngerasa Iya, sakit. betul. Itu kan kasihan, masa mau dikasih obat terus gitu, setiap sakit obat lagi kan itu kasihan. Nanti resisten obat itu. Resisten obat itu gitu, kasihan Kasihan masa anaknya. depan anaknya, ya. Dan itu pasti anaknya juga kalau giginya udah rusak kayak gitu pasti nggak bisa tidur kan. Betul. Dan balik lagi kalau misal kasusnya di kepulauan seperti ini ya, kalau kita mau melakukan harusnya ini dilakukan misal perawatannya lebih lanjut kan, kasihan kita harus merujuk ke daratan kan, nggak bisa dilakukan di sini. Nah itulah dukanya kalau di sini gitu, Sama harus ini, apa? orang tua yang pasien nyambung sih, umur 8 tahun, kondisi gigi geraham dewasanya udah rusak. Orang Nah. tuanya maunya dicabut. Nah itu Ya, Kan banyak. perjalanannya masih Kasihan panjang ya, umur 8 tahun. padahal gigi geraham Gigi buat geraham, ngunyah, ngunyah. terus mau dicabut akhirnya ya gimana lagi gitu. Tahu. Mungkin Oke. terakhir Halo, sini. Sini, Dokter Iza closing gimana, Dok? statement. closing statement dari Closing Kim. statement. Ya ini dulu Dokter Iza dulu. Oke. Harapan saya mungkin tadi di masyarakat sudah
Dari untuk harapan ke masyarakat sudah mungkin, kalau saya mungkin dari pemerintah pusat mungkin lebih diperhatikan lagi untuk daerah-daerah terpencil, kepulauan, Vaskesnya. vaskes-vaskesnya mungkin lebih bisa banyak dokter gigi atau dokter umum atau fasilitas kesehatan lainnya di sini. Bukan hanya di Alatnya. sini ya, di daerah-daerah terpencil Yep. biar merata semua, fasilitas kesehatannya merata, juga masyarakat pasti mengikuti gitu loh. Kalau fasilitas kesehatannya maju, masyarakatnya juga pasti Ikut maju. mengikuti maju. benar. Banyak yang tahu juga. Mungkin dari saya cuman itu sih, pemerintah untuk selalu memperhatikan daerah-daerah yang kecil, jangan hanya di kota saja mungkin, dan banyakin program-program juga di sini. Yep. Sudah, mungkin segitu. Ada closing statement dari siapa? Ya, apa ya? Ya pokoknya kami berharap nih ya, dengan kehadiran kami di sini bisa membuat masyarakat ini tuh lebih apa ya, pikiran tentang kesehatan gigi mulut itu lebih terbuka, karena mungkin ya selama kita tugas di sini di Pulau Bawean ini, mungkin kan banyak pasien juga yang nanya-nanya sama kami, dan mungkin mudah-mudahan sih ya apa yang kami apa yang kami sampaikan ke pasien-pasien tuh diterima dengan baik gitu loh, dan bisa jadi ilmu buat mereka gitu. Iya, betul. Betul. Itu guys, jadi jangan Semoga takut dokter gigi. sharing-sharing kami kali ini tidak ada menyinggung atau menyakiti siapapun. Iya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila selama pembicaraan atau sharing-sharing kami kali ini ada menyinggung atau menyakiti hati siapapun. Kalau ada hal-hal yang sensitif, Ada Betul. kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja, kami mohon maaf. Lebih kurangnya kami minta maaf dan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Terima kasih diterima juga. dengan baik. semoga bisa bermanfaat juga. Terima untuk kasih yang juga nonton untuk warga-warga semuanya. Bawean yang baik-baik. Yap. Iya, makasih. Makanannya enak-enak. Makanannya enak-enak. Jangan lupa datang ke sini. Jangan lupa datang ke Kin and Kim. Dan jangan lupa datang ke Tukin and Kim yang sudah mensponsori kita, Betul. dan ruangan Kalau RSUD Umar Masud, Umar Masud. Puskesmas Sangkapura. Tambak, Puskesmas Sangkapura, betul. dan Banyak pembelajaran sih. iya baik. Banyak hal-hal dan pembelajaran, pengalaman yang kami dapat di sini. Pengalaman hidup, pengalaman praktek dengan masyarakat-masyarakat yang baru kami temui, dan bahasa-bahasa yang baru. Budayaan yang baru, Yap. semuanya ya Itulah. Overall banyak yang banyak yang baru, di Banyak sini. yang kita baru. semua. Tuh, banyak yang Betul. baru. Jadi kita apa ya, melek juga ya. Oh, ternyata Indonesia tuh Nggak cuma Jakarta nggak cuma doang. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur pun ada pulaunya gitu. Itu sih kalau saya pribadi ya gitu. Baru tahu. Oke. Baik, mungkin itu saja dari kita, internship dokter gigi PITGI Bawean. Terima kasih atas waktunya dokter-dokter. Terima kasih guys. Terima kasih juga udah nonton dari awal sampai akhir. Baik, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.